Jamaah sholat subuh rahmatullah. Alhamdulillah kita sudah memberikan kewajiban sholat subuh kita. Mari kita kembali sejenak mendengarkan kajian subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Abu Yaris Al-Badani. Setelah kajian dari beliau, nanti kami akan buka sesi tanya jawab. Jikalau jamaah sekalian kurang mengerti dalam kajian beliau, kepada Abu Ya, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pilih kita melakukan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan sebelumnya. Ani bin Samasa Al-Mahri qala hadarna Amr bin As wa huwa fi siqayatil maut. Kata seorang tabi'in yang bernama Ibni Samamah Al-Mahri, kami menyaksikan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an ketika beliau sakaratil maut. Pabaka tawilan, beliau menangis cukup lama. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dia menghadapkan mukanya ke arah dinding. Faja'ala bunuhu yaqulu ya abatah amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza. Wahai ayahku, kalimat ya abatah ini panggilan yang lembut kepada seorang ayah, sama dengan ya abati di dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar satajidini insyaallah minas sabirin. Jadi kata anak dari Sayyidina Amr bin As, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepadamu, kamu dapat fasilitas ini dan ini? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepadamu, kamu mendapatkan posisi ini dan ini? Qala fa aqbala biwajhihi, ketika itu dia menghadap kepada anaknya. Faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya yang terbaik yang pernah kami siapkan untuk menjemput masa-masa seperti ini, yaitu kesaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inni qad kuntu ala atbaqi salas, sesungguhnya aku pernah mengalami 3 periode. Laqad ra'aitumuni wa ma ahadun asadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku pernah mengalami suatu kondisi tidak ada seorang pun yang benci kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada diri aku sendiri. Wala ahabba ilayya an akuna qadistamkantu minhu faqataltuh. Maka cita-citaku adalah kalaulah satu saat aku mampu membunuh Muhammad.
Falau mutu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Kalau aku mati ketika itu, pasti aku sudah menjadi ahli neraka. Falamma ja'alallahu al-islama fi qalbi atabtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsud yaminak fali ubayy. Ketika aku telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika aku diberikan Islam oleh Allah ke dalam hatiku, aku bertaubat dan aku mendatangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku mau membaiat kamu. Aku mau mengakui engkau sebagai seorang nabi." Pabasata yaminahu, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya kepadaku, tapi aku sendiri belum lagi menjabat tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain aku berkata, "Wahai Nabi, aku ingin mengajukan satu syarat." Jadi ketika Nabi sudah mengulurkan tangannya, aku tidak menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya Ammar?" Apalagi wahai Ammar? Tadi kamu suruh saya mengulurkan tangan supaya kamu masuk Islam. Sekarang kenapa kamu enggak ajukan? Kamu enggak ikrarkan Islammu? Kata Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu an, "Aku pengen mengajukan syarat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syarat apa yang kamu mau?" Maka saya katakan, ayyufaroli, semua dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah kamu mengetahui Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha, hijrah itu menghapuskan dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji itu juga menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, tidak ada yang lebih mulia di pandangan mataku melebihi seorang nabi dan melebihi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu atbaku an amla'a ainaya minhu ijlalan lahu, dan aku hampir tidak pernah membuka mataku selebar-lebar mungkin untuk menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak pernah. Karena memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kamu menanya kepadaku bagaimana bentuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk hidungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menceritakan secara sempurna kepada kalian karena aku tidak pernah memandang Rasul dengan mata terbuka lebar karena menghargai beliau. Jadi hanya beberapa orang sahabat saja yang berani menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau itu bisa menghitung jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, uban di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, saya hitung-hitung jenggot Nabi itu ubannya 13. Jadi karena usianya yang kecil, tapi sahabat-sahabat besar itu tidak berani menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Amr bin As, kalau saya mati waktu itu, aku yakin masuk surga. Kemudian setelah kami menjabat beberapa perkara, waliyana asya' ma adri ma hali fiha, aku menjabat menjadi gubernur Mesir di zaman Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di zaman sebelumnya juga Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahkan sebelumnya lagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena merobohkan rumah Yahudi adalah Sayyidina Amr bin As. Jadi ketika beliau mau melakukan pembangunan untuk Islam, ada satu rumah kecil dihancurkan. Yahudinya enggak setuju. Nah, ketika tidak setuju,
maka Yahudi ini pergi ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, melaporkan tindakan Sayyidina Amr bin As di Mesir yang merobohkan rumah si Yahudi itu tanpa seizinnya, walaupun diganti rugi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an katakan, wahai Yahudi, tolong kamu ambil satu tulang di tong sampah itu. Setelah diambil tulang unta, maka Sayyidina Umar menggaris lurus di atas tulang itu satu coretan saja dengan pedangnya. Kemudian kamu bawa tulang ini sampaikan pada Amr bin As radhiyallahu an. Nah, ketika tulang sampai di tangan Sayyidina Amr bin As, maka beliau gemetaran. Yahudi melihatnya juga bingung, ini kenapa orang takut sama tulang? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi bertanya, wahai Amr bin As, apa yang terjadi dengan tulang itu? Ini adalah pesan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aku harus berlaku lurus seperti garis yang ada di tulang ini, kalau tidak aku akan menjadi tulang. Itu yang membuat saya gemetar. Maka Sayyidina Amr bin As katakan sama karyawannya, katakan sama bawahannya untuk membangun rumah itu kembali. Nah, ketika rumah itu dibangun, kata Yahudi, enggak usah, saya masuk Islam, saya melihat keadilan di dalam Islam. Kalau gubernur berpihak kepada saya, kalau khalifah berpihak kepada saya, lalu menegur gubernurnya, ini betul ajaran yang benar. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab beliau menjadi gubernur Mesir. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan beliau menjadi gubernur. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kata beliau, kalau aku mati saat ini, apa yang bisa aku harapkan? Kalau dulu mati di zaman Nabi sebelum menjabat, aku yakin untuk masuk surga. Tapi kalau sudah mengalami keadaan politik, bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat, mungkin ada ketidakadilan, saya memimpin, la rajautu an akuna min ahlil jannah, mungkin saya hanya bisa berharap untuk menjadi ahli surga. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Amr bin As menangis ketika beliau sakaratil maut. Kata beliau, ma adri mahali fiha fa iza ana mittu fala tashabni naiha. Kalau saya meninggal dunia, jangan hantarkan saya dengan tangisan. Jangan iringi jenazah saya dengan wanita yang meratap, dan tidak juga dengan api. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada termasuk penyelenggaraannya, kalaulah jenazahnya diselenggarakan dengan senapan, maka berpesanlah hari ini, berwasiatlah hari ini, supaya jenazahnya tidak dikebumikan dengan letusan senapan, karena itu bagian daripada mengiringi jenazah dengan api. Jadi makruh hukumnya, sangat tidak disukai oleh Nabi SAW kalau jenazah dihantarkan ke pekuburan atau proses pemakamannya diiringi oleh api. Bapak Ibu yang mulia, fa iza dafantumuni fasunnu alayya turab. Apabila kamu menguburkan saya, maka timbunkanlah tanah ke atas saya, sanna, pelan-pelan. Summa akimu haula qabri. Kemudian tetaplah kalian di sekitar kuburku, qadra ma tunharu jazur, selama menyembelih seekor onta, wa yuksamu lahmuha, dan dibagi-bagikan dagingnya, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa terhibur dengan kehadiran kalian, wa anzura maza uraji'u bihi rusula rabbi, sehingga aku tahu apa yang aku harus jawab kepada utusan Tuhanku yang datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang kita bahas pagi hari ini di ujung daripada hadis ini, apa pesan Sayyidina Amr bin As kepada anak-anaknya? Kalau kamu sudah menimbun saya dengan tanah, maka jangan langsung pergi. Tinggallah, tetaplah di atas kubur saya selama menyembelih seekor onta membagi-bagikan dagingnya. Berapa lama?
Menyembelih kambing berapa lama? Ngulitinya, bagi-bagi dagingnya. Ini bukan kambing, onta. Nah, apa yang ingin kita pahami di sini? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini sikap sahabat Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kalau saya sudah dikuburkan, jangan langsung kalian tinggalkan. Tetaplah di atas kubur saya. Enggak lama-lama, hanya seukuran menyembelih onta, dikuliti, diiris dagingnya, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kira-kira 1 jam. Lebih 1 jam setengah. Nah, ini untuk apa? Untuk apa kata beliau? Supaya saya bisa terhibur dengan adanya kalian di atas. Nanti kalau datang utusan Tuhanku, malaikat Munkar dan Nakir, aku bisa menjawab apa yang mereka tanyakan kepadaku. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berdasarkan hadis ini sehingga ulama membaca istighfar, membaca tahlil di atas kubur, berdoa setelah dikebumikan, mentalkinkan jenazah. Itu dasar hukumnya. Jangan sampai dikatakan talkin kubur tidak boleh, tidak ada dasar hukumnya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi meninggal tidak pernah mentalkinkan Nabi SAW. Nabi untuk apa ditalkinkan? Nah, coba kita lihat sikap dari sahabat ini. Apa yang beliau lakukan? Apa kekhawatiran beliau? Tunggu saya dulu 1 jam setengah cukuplah. Kalian temani saya di atas kubur. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain, maka ulama mengatakan sunnah mentalkinkan jenazah. Mana lagi dalilnya? Kata Nabi SAW, apabila seorang sudah dibaringkan di dalam kubur, maka pergilah orang-orang yang mengantarkannya. Padahal jenazah di dalam kubur masih bisa mendengarkan bunyi sendal dari orang mengantarkan tersebut. Maka datanglah 2 orang malaikat, payuk idanihi. Kedua malaikat itu mendudukkan jenazah yang ada di kubur tersebut. Jangan dipikirin bagaimana cara duduk di lubang lahat. Ini sudah alam kubur. Yang kita lihat itu lubang kubur. Tapi setelah ditimbun ada orangnya, itu bukan lubang kubur lagi, itu sudah alam. Sudah alam kubur. Jadi didudukkanlah 1 orang jenazah tersebut. Maka dikatakan, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma ra'yuka fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang orang ini? Maka malaikat melihatkan sosok baginda Nabi di hadapan jenazah tersebut. Jadi malaikat itu sudah punya teknologi lebih canggih lagi. Jadi dibukakan telapak tangan, nih sama dengan kita lihatkan handphone ke kawan. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kalau dia orang beriman dikatakan haza Abdullah wa Rasuluh. Ini adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau dia orang munafik, kalau dia orang tidak beriman dikatakan yakulu kama yakulun nas. Aku akan katakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Ya, ada yang bilang dia orang gila, ada yang bilang dia tukang sihir. Maka orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil dari poin hadis ini? Berarti orang dalam kubur mendengarkan suara orang di atas. Mana lagi dalilnya? Ketika Nabi SAW mengatakan, kalau kamu melewati kuburan, ucapkanlah salam. Assalamu alaikum ya ahlad diyar, antum salafun wa nahnu lakum tabi'un, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wahai penduduk kampung, kalian generasi awal, kami menyusul insyaallah. Berarti mendengarkan salam. Kalau enggak didengarkan salam, itu apa Nabi perintahkan kita mengucapkan salam. Nah, dari beberapa hadis tersebut berarti jenazah di dalam kubur mendengarkan perkataan kita di atas. Begitu juga ketika perang Badar, Nabi SAW masukkan orang-orang kafir ke dalam sumur Badar, jenazah-jenazahnya, termasuk Abu Jahal, termasuk Umayyah bin Khalaf,
termasuk yang lain-lainnya. Ketika sudah tertimbun oleh Nabi katakan, wahai orang-orang kafir, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian itu benar? Wa nahnu wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan. Kami menemukan janji Tuhan kami itu benar. Kami dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ya Rasulullah, kenapa engkau ajak bicara orang sudah mati? Apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, ma anta bi asma' minhum qauli. Bukan berarti kamu wahai Umar lebih mendengarkan ucapan aku dari mereka. Mereka juga mendengarkan tapi tidak bisa menjawab. Berarti kesimpulannya dari beberapa hadis sahih, jenazah di dalam kubur mendengarkan ucapan orang hidup. Itu kesimpulannya. Nah, kalau dia mendengarkan, maka sebelum datang malaikat, kita sampaikan talqin. Apa di antara isi talqin? Wahai Abdullah bin Fulan, wahai Fatimah binti Fulana, apabila datang kepada kamu nanti dua orang malaikat, kamu jangan takut, itu adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Kalau dia bertanya kepada kamu, siapa Tuhanmu? Jawablah, Tuhanku Allah. Kalau dia bertanya kepadamu, siapa nabimu? Jawablah, nabiku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bertanya kepadamu, apa kitabmu, apa imammu? Katakanlah Al-Qur'anul Karim. Kalau dia bertanya kepadamu, siapa saudaramu? Katakanlah, saudaraku adalah orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, dibacalah 3 kali berulang-ulang. Selepas itu pergilah orang yang mengantarkan, maka datanglah malaikat. Ketika ditanya oleh malaikat, tadi sudah diingatkan oleh kawan. Itu salah satu fungsi daripada talqin tersebut. Mana dasar hukumnya? Hadis sahih yang dikatakan tadi dalam Sahih Muslim. Kata Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, kalau kalian telah menimbun saya, jangan buru-buru pergi. Nah, temani saya selama menyembelih onta dan membagi-bagikan dagingnya. Dan diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi, mintakan olehmu untuk saudaramu yang ada di dalam kubur supaya dia istiqomah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Akhirnya dibacakanlah talqin, akhirnya dibacakan yasin, akhirnya dibacakan tahlil, akhirnya dibacakan doa. Itu pun belum sesuai dengan masa kira-kira 1 jam. Itu baru 1 jam saja. Ini lebih pada 1 jam. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala membaca talqin kepada orang meninggal dunia itu bahagian yang ada dasar hukumnya. Tapi jangan hanya sekedar dasar hukumnya Nabi pernah buat atau tidak. Kalau cuma dasarnya Nabi pernah buat atau tidak, ya jawabannya tidak. Sahabat pernah buat atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi kalau dikatakan talqin ada dalilnya, ada. Karena dalil itu bukan hanya Nabi pernah buat atau tidak, tapi dalil itu selama terpayungi dengan hukum-hukum dan dalil-dalil yang sahih, maka itu bagian dari perkara yang disyariatkan dalam Islam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan demikian, maka tidak wajib zakat kita pada beras, tidak wajib zakat pada padi. Kenapa? Karena tidak ada satu hadis pun yang mengatakan wajib zakat pada padi. Tapi karena padi itu adalah makanan pokok yang Nabi sebutkan dalam hadis adalah makan pokok, maka semua yang termasuk makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama itu wajib zakat. Maka disebutlah qiyas. Begitu juga dalam Al-Quran, fala tahqul lahum ma'uf. Jangan kamu katakan sama orang tua, maka tidak ada dalil menampar orang tua itu haram. Jadi seorang anak mengatakan ditamparlah orang tuanya, ditendang. Katanya enggak ada hadis yang melarang menendang orang tua. Enggak ada hadis, enggak ada Al-Quran melarang kita menampar orang tua. Yang ada cuma mengatakan Dia enggak mengatakan sama orang tuanya, dia tampar saja diam-diam. Nah, maka secara hukum qiyas, kalaulah itu adalah perkataan yang menyakitkan hati, hanya sekecil-kecil perkataan, kata ulama, kalau ada yang lebih kecil pada itu, tentu itu yang akan disebutkan oleh Allah SWT hukumnya haram, apalagi
menamparnya. Memang tidak ada hadis yang mengatakan orang yang sengaja tidak solat wajib mengqadha solat. Tidak ada hadisnya. Tapi ketika Nabi sabdakan orang yang tertidur wajib qadha, maka orang sengaja apalagi, enggak sengaja saja wajib, apalagi sengaja. Nah, begitulah kira-kira istimbat sumber hukum yang dijadikan dasar oleh para ulama kenapa sampai ada talqin di atas kubur. Nah, kenapa sampai ada talqin di atas kubur? Sehingga kita simpulkan beberapa dalil yang telah kita sampaikan dan yang belum kita sampaikan, bahasanya talqin itu adalah sunnah. Talqin itu perkara yang dianjurkan, bukan perkara bid'ah, bukan perkara sesat. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau punya anak yang berpemahaman itu sesat, tolong cari anak lain untuk mentalkinkan Bapak Ibu nanti. Nah, kalau sekiranya keluarga mengatakan talqin itu semuanya sesat, nggak ada yang sepaham, maka tolong minta ke kawan yang lain yang satu pemahaman untuk mentalkinkan. Jangankan kita, sahabat Sayyidina Amr bin As saja yang titelnya sahabat itu masih khawatir kalau ditinggal sendiri dalam kubur. Minta ditemanin sama anaknya. Apalagi kita yang tinggal di akhir zaman, yang tidak punya kapasitas apapun, tidak punya jasa apapun terhadap Islam, tentu lebih khawatir lagi kalau sampai kita dikubur, selesai dikubur, ditimbun, ditinggal gitu saja. Siapa teman kita? Siapa yang mengingatkan kita ketika nanti datang mungkar dan nakir? Demikian insyaallah Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala materi kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, teman sekalian, dari bagian beliau tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau masih kurang memahami, dipersilakan. Allah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika penjelasan mengenai pentingnya kita melakukan di atas kubur dan yang disenangi kepada yang apakah itu berlaku juga kepada anak yang meninggal belum balik seperti tadi, karena mereka juga masih suci. Yang kedua, bagaimana dengan hukumnya azab dari kemudian yang dari bagian syariat atau mohon penjelasan. Jazakumullah khair. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang meninggal itu adalah jenazah anak-anak yang belum baligh, ini enggak perlu ditalkinkan. Mereka tidak akan ada pertanyaan mungkar dan nakir. Bahkan bacaan doa rakaat ketiganya pun bukan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, itu hanya untuk orang-orang yang sudah baligh. Yang belum baligh itu bacaannya Allahumma ja'alhu faratan li abawai. Ya Allah, jadikan anak ini menyambut kedatangan orang tuanya nanti di akhirat kelak. Wasaqil bihi mawazinahuma, beratkan dengan anak ini timbangan kedua orang tuanya. Jadi sama sekali tidak ada pengampunan setelah takbir ketiga ketika jenazahnya anak-anak. Maka jenazah anak-anak itu setelah kita kebumikan, kita timbun, kita tinggal pun tidak ada masalah lagi. Tidak perlu ditalkinkan karena mereka orang-orang pilihan Allah, langsung masuk surga, enggak singgah di neraka. Bahkan dia punya wewenang di mahsyar, punya wewenang menjadi orang penting, panitia mahsyar dia. Dia bawa segelas air, dicari mak bapaknya mana ya. Semua orang katakan saya bapakmu. Tidak, bapak saya bukan seperti itu. Dicari terus sampai dalam sebuah riwayat dikatakan ketika dia disuruh masuk surga oleh Allah, kata anak itu, saya enggak akan masuk surga sebelum kedua orang tua saya masuk surga. Inilah syafaat daripada anak yang meninggal sebelum balik. Maka bapak ibu yang punya anak meninggal sebelum balik, bersyukurlah. Bapak ibu akan diselamatkan oleh anak tersebut dengan syarat yang saya sampaikan pengajian zuhur kemarin.
dibayarkan akikahnya. Tapi kalau nggak dibayarkan akikahnya, bapak ibu nggak dapatkan syafaat. Karena Nabi bersabda, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kalau nggak bayarkan akikahnya, berarti kita punya barang gadaian. Punyanya punya kita, anaknya anak kita, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Apalagi anak yang meninggal karena keguguran, tapi setelah ditiupkan ruh, artinya 4 bulan ke atas, maka dia akan mengikat orang tuanya dengan tali pusar dan menyeretnya ke surga. Nggak ada masalah yang diseret, yang penting ke surga. Daripada digendong ke neraka, mendingan diseret ke surga. Jadi bahasa hadisnya memang seret. Itu adalah bahasa yang diumpamakan supaya orang-orang meninggal anaknya itu bersabar. Yang kedua, azan dan iqamah di kubur. Ketika jenazah dibaringkan dalam lahat, maka ada azan dikumandangkan dalam kubur. Ini dalilnya tidak ada. Nah, dan kita katakan salah juga tidak boleh. Kenapa dikatakan salah tidak boleh? Karena di sana ada dalil qiyas. Apa dalil qiyasnya? Ketika seseorang suci bersih lahir ke dunia ini, diazanin di telinga kanan, diiqamah di telinga kiri. Jadi jangan sampai salah paham, anak laki-laki azan, anak perempuan iqamah. Itu kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat kita, sehingga anaknya itu enggak sempurna akhlaknya karena cuma diazanin doang, iqamah tidak. Anak perempuan lebih parah lagi akhlaknya karena diiqamahkan saja, tidak diazanin. Mau anak laki-laki kah, mau anak perempuan, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Enggak dibagi-bagi. Nah, laki-laki azan, anak perempuan iqamah, tidak. Nah, ketika seorang yang suci lahir ke dunia ini diazanan dan diiqamahin, padahal dunia cuma 60-70 tahun saja, apalagi orang berdosa mau pergi ke akhirat. Nah, tentu lebih penting kita azanan dan kita iqamahin. Itu sumbernya, itu dasar hukumnya. Dasar itu tidak terlalu kuat, sehingga ulama tidak pernah mengutip dalam kitab fikih Syafi'iyah, juga tidak ada dalam penjelasan bab jenazah sunnah diazankan mayat dalam kubur. Itu nggak ada kutipan dalam kitab fikih. Tapi kalau ada orang buat, jangan buru-buru kita salahin, karena mereka juga punya dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi karena dasarnya tidak terlalu kuat, maka kita tidak menganjurkan. Tapi kalau orang buat, jangan kita salahkan. Itu saja. Khair, insyaallah. Ada lagi bicara maksudnya? Kalau saya bayi masih meninggal sebelum dia melahirkan, kandungan, apakah itu juga masih diakibatkan penyakit? Insyaallah. Kalau bayi lahir dalam kandungan atau keguguran dan usianya sudah usia ditiupkan ruh, yaitu di atas 4 bulan, dan lahirnya fisiknya sudah sempurna, maka itu tetap diakikahin. Dan bahkan tetap diberikan nama, tetap diberi nama. Kenapa? Karena di dalam kitab Jami' Shaghir pernah kita temukan satu hadis, seorang anak yang keguguran mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak diberi nama oleh orang tua saya. Itu keluhan seorang bayi keguguran. Maka ulama katakan, kalau dia sudah ditiupkan ruh, umur kandungan di atas 4 bulan, dan lahir fisiknya sudah hampir sempurna, artinya sudah ada kepala, tangan dan kaki dan nampak, maka pada saat itu sunnah dikasih nama dan sunnah diakikahin. Khair, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak Ustaz, ternyata keluar dari tema, tapi masih lingkungan pembahasan kemarin-kemarin. Yang pertama, masalah kalimat ucap qabul kemarin sempat disinggung. Apakah itu ada dalilnya atau ada hukumnya? Karena selama ini kita ikuti
itu dianggap sah. Terus yang tidak sah itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah orang yang meninggalkan sholat. Pasti kita pernah mengalami semua. Baik karena tugas maupun mungkin waktu remaja atau anak-anak selesai balik belum bisa tata cara sholat, mungkin setelah umur dewasa atau 50 tahun atau 30 tahun 40 tahun baru sadar bahwa pentingnya sholat itu seperti ini. Kira-kira untuk membayar sholat yang ketinggalan itu yang sempat pernah saya dengar, kalau sempat naik haji dibayarlah di masjid Mekah sana atau di Madinah, karena itu pahalanya sangat besar. Apakah itu ada dasarnya atau mungkin ada hadisnya? Mungkin seperti ada juga yang sempat saya dengar, sholatlah pada akhir daripada bulan Ramadan pada hari Jumat 4 rakaat yang dibaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun atau tidak salah, nanti Pak Ustaz luruskan. Itu akan menutupi 400 tahun sholat itu sendiri. Terima kasih mungkin atas penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk akad nikah kata ulama cukup untuk rukunnya wali, saksi dua orang yang adil, kemudian calon mempelai laki dan perempuan, kemudian lafaz. Nah, lafaznya ini itu cukup saya nikahkan kepadamu putriku, saya terima nikahnya putri bapak, itu minimal dasar. Jadi menyebutkan mahar hukumnya sunnah, menyebutkan mahar hukumnya sunnah. Kalau mahar nggak disebutkan nggak ada masalah. Jadi kalau disebutkan mahar, saya nikahkan kepadamu putriku dan mahar sekian, saya terima nikahnya putri bapak dan mahar sekian. Kalau laki-lakinya, kalau bapaknya bilang saya nikahkan kepadamu putriku dan mahar seperangkat alat sholat tanpa sebagai cincin emas tunai, kata suami saya terima nikah putri bapak dan mahar tersebut. Jadi begitu simpel akad nikah tersebut. Jadi kalau yang terjadi pada hari ini itu sangat sah sekali. Bukan hanya sah, sangat-sangat sah sekali. Jadi tidak perlu kita khawatirkan akad nikah hari ini sah nggak sah. Kalau di segi lafaz, tapi di segi yang lain ini sangat kita khawatirkan. Apa itu? Pertama, dua orang saksinya. Kata ulama kan harus adil. Apa itu definisi adil? Tidak pernah melakukan dosa besar, tidak berkekalan atas dosa kecil. Jadi kalau saksinya itu nggak sholat, nggak sah akad nikah. Kalau walinya nggak sholat, nggak sah akad nikah. Wali nikahnya nggak sholat, hanya diistighfarkan 3 kali aja oleh Pak KUA. Kita sama-sama bertobat, istighfar semuanya. Itu nggak cukup. Maka kalau wali nikahnya tidak sholat, wali nikahnya melakukan dosa besar, maka akad nikah batal. Hanya kalau soal lafaz sangat sah sekali, bahkan sangat hati-hati masyarakat kita dengan lafaz tersebut. Enggak boleh berbeda antara mahar dan mas kawin, harus sama. Menikahkan dan kawin harus sama. Tunai, Masya Allah lengkap. Tapi sisi itu saja yang mereka perhatikan. Sisi yang lain kadang-kala tidak menjadi pertimbangan. Yang penting ada saksi di pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu, tidak tahu menahu apakah saksi ini sholat atau enggak sholat, buat dosa besar atau enggak buat dosa besar, enggak jadi pertimbangan. Ini yang perlu kita hati-hati hari ini. Jadi bagi yang mau menikah itu cari
Jangan calon istri dulu, calon mertua dulu dicari. Nah, apa maksudnya? Ini calon mertua nih, kalau nikah saya dan dia nih sah nggak akad nikah nih. Nah, selepas itu baru cari calon istri. Nah, kalau udah dicari calon istri, ternyata calon mertuanya nggak sholat, itu masalah. Kecuali kalau dinikahkan oleh KUA. KUA kalau nggak sholat sekalipun nggak ada masalah, karena dia wali am. Nah, sebaiknya bagi kita laki-laki yang punya anak perempuan, kalau kira-kira dosa masih banyak, kemudian belum sempat bertobat, daripada anak cucu kita nikahnya tidak sah, mendingan serahkan aja ke KUA. KUA nggak perlu syarat adil, yang penting dia dilantik oleh negara sudah. Itu tentang bab nikah. Kemudian Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang diqadha itu memang sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Sedangkan fadilah salat di Makkah itu sahih hadisnya. 1 kali salat di Makkah sama dengan 100.000 salat di tempat yang lain. Sekali salat di Madinah sama dengan 10.000 atau 1.000 salat di tempat yang lain. 1 kali solat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 solat di tempat yang lain. 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan umroh yang sempurna. Itu fadilahnya tidak bisa mengganti solat yang lain. Kalau begitu jamaah haji tidak wajib solat lagi. Kenapa? Karena solatnya sudah tertutupi semuanya. 40 hari dia di Makkah atau 20 hari. 2 kali 20 hari di Makkah kali 100.000. Itu sudah cukup banyak. Dan lebih pada usianya. Itu fadilah. Jadi untuk solat bukan menghitung fadilah, tapi menghitung per waktu. Nah, jadi tidak sah kalau dikatakan tinggal solat beberapa tahun di Indonesia, pergi haji lalu qadha beberapa hari tunai. Itu nggak ada pendapat mengatakan demikian. Tapi kalau pendapatnya qadha lah di Makkah karena waktu banyak kosong. Nah, kita nggak ada pekerjaan, kita bisa i'tikaf dari pagi sampai zuhur, qadha salat, dari zuhur sampai asar qadha salat. Waktu matahari pun tempat yang haram, ba'da subuh pun masih boleh salat. Sebetulnya salat qadha tetap kapan saja hukumnya boleh. Kalau itu motivasinya nggak ada masalah. Tapi kalau itu dikali-kalikan, kemudian dihitung dengan tertinggal dianggap lunas, itu tidak ada satupun pendapat ulama mengatakan demikian. Tapi kalau fadilah salatnya hadisnya sahih, mengqadha salat dengan cara mengerjakan Makkah Madinah, beberapa salat bisa menggantikan sekian ratus salat di Indonesia, itu tidak ada dasar pendapatnya. Lalu salat yang dilakukan di akhir bulan Ramadan pada Jumat yang keempat itu disebutkan memang oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dalilnya disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi perlu kita pahami, kitab Ihya itu kitab tasawuf, bukan kitab fikih. Kitab fikih kita merujuk ke mana? Kitab fikih merujuk kepada Fathul Mu'in, kepada Fathul Qarib, kepada Nihayatul Muhtad. Maka kalau Bapak Ibu baca di bagian akhir daripada kitab Fathul Mu'in mengatakan, salat yang dikatakan sunnah di akhir bulan Ramadan pada Jumat keempat itu disebut salat raghaib. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, itu bid'ah sayyi'ah. Nah, itu salat bid'ah sayyi'ah, haram untuk dilakukan, tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi kita tidak bisa hanya berpedoman kepada tasawuf satu saja, harus pakai fikih. Kenapa? Ingat ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Orang yang belajar fikih saja, tidak belajar tasawuf, dia jadi orang fasik. Qobliyah subuh sunnah, enggak dikerjain kan sunnah. Sunnah dikerjain berpahala, ditinggalin enggak apa-apa. Nah, makruh itu kan makruh, dikerjain enggak ada dosanya, ditinggalin ada pahalanya. Sehingga kalau belajar fikih saja dia identik kepada yang rukun-rukun saja. Asal sah sudah. Ini orang yang punya fikih, tidak punya tasawuf. Wa man tasawwafa bila tafakuhin faqad tazandaq. Orang yang punya tasawuf saja tapi tidak dibarengi dengan ilmu fikih, lama-lama dia jadi kafir zindik. Nah, itu salah satu contohnya. Dibaca kitab Ihya Ulumuddin tapi tidak dibaca panduan ulama tentang fikih, dibuatlah salat raghaib di akhir bulan Ramadan. Harapannya mengqadha salat yang tertinggal selama ini,
sama sekali tidak ada dalilnya menurut Imam Zainuddin Al-Malibari. Jadi bagaimana kita mengamalkan agama? Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Yang belajar tasawuf, yang belajar fikih dibarengi dengan tasawuf, maka itulah yang mantap. Jadi harus kita kombinasikan informasi dari Ihya Ulumuddin dengan fikih Syafi'iyah yang kita amalkan. Kalau sejalan baru kita lakukan. Kalau kata ulama fikih mengatakan itu fatwa sesat, itu bid'ah, sayyi'ah, kita mesti tinggalkan. Kita bukan merendahkan Imam Ghazali, kita pakai tasawuf Imam Ghazali. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah ciri-cirinya bermazhab dengan mazhab yang 4, kemudian bertasawuf seperti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, kemudian berakidah seperti Asy'ariyah dan Maturidi. Tapi ingat perkataan Imam Abdullah ibnu Hayat ibnu Abdullah ibni Alawi al-Haddad, likulli ulama'in zalal, setiap ulama itu ada saja kecerobohannya, maka jangan diikuti kecerobohan tersebut. Menurut pandangan ulama fikih, itu fatwa ceroboh dari Imam Ghazali yang mengatakan salat raghaib di akhir bulan Ramadan. Demikian insyaallah, jangan dilakukan. Ya Karim. Satu lagi mungkin ada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar kalau misalkan di dalam sholat itu kita tertinggal 2 rukun secara berturut-turut, itu sholat kita tidak sah. Terus kalau yang tidak sah, yang tertinggal 2 rukun secara terus itu seperti apa? Seperti tidak mengikuti tumaninah imam, tidak mengikuti tumaninah imam secara berturut-turut 2 kali, atau seperti apa? Maksudnya kalau berjamaah itu kalau tidak mengikuti 2 rukun secara berturut-turut ikut sama imam itu sholatnya kita terpisah, jadi bukan makmum lagi. Tolong menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tertinggal atau tidak mengikuti imam 2 rukun secara berturut-turut, 2 rukun sempurna, maka sholat kita batal. Contohnya, kita berdiri, imam ruku, kita tertinggal 1 rukun tapi belum sempurna. Ketika imam i'tidal, kita tertinggal 1 rukun sempurna. 1 rukun sempurna, 1 rukun belum sempurna. Kemudian ketika imam sujud, kita masih berdiri. Inilah yang dikatakan tertinggal 2 rukun sempurna. Nah, pada saat itu batallah sholat orangnya. Batal sholatnya. Itu hukum secara umum. Kecuali bagi orang-orang yang menyelesaikan Al-Fatihah karena bacaannya lambat, atau bagi seseorang yang kelupaan baca Al-Fatihah, dia ikuti imam bacaan Fatihah waladhdallin amin, lepas itu dia dengarkan imam bacaan surah, selesai imam baca surah, imam mau ruku, dia sadar, oh saya belum baca Al-Fatihah. Nah, orang yang kelupaan baca Al-Fatihah dalam kondisi seperti ini, dia wajib membaca Al-Fatihah. Wajib membacakan Al-Fatihah sampai kapan? Sampai imamnya bangkit dari sujud kedua. Kalau imam bangkit dari sujud kedua, dia bisa menyelesaikan Al-Fatihah dan ruku. Dia sempat ruku lebih duluan sebelum imam mengangkat dahi dari sujud kedua, maka dia boleh melanjutkan solatnya. Dia i'tidal, dia sujud, dua sujud, nyusul imam lagi. Tapi apabila imam lebih duluan mengangkat kepala sebelum dia ruku, maka yang batal adalah rakaatnya. Maka imam salam, dia akan tambah 1 rakaat, dia tidak boleh bergerak lagi untuk melanjutkan salatnya. Jadi betul fatwa ulama mengatakan tertinggal 2 rukun yang sempurna seperti contoh tadi itu membatalkan salat dengan tanpa uzur.
Jadi kalau ada uzur gak ada masalah. Seperti mu'alaf baru saja belajar Al-Fatihah. Jadi setelah bismillah itu diingat-ingat apa lagi sambungannya. Sedangkan imam pas dari rakaat keempat tarawih. Ayatnya inna a'tainakal kautsar. Jadi dia nggak keburu. Akhirnya dia tertinggal. Kalau itu kondisinya nggak ada, ulama mengatakan batal. Itu wajib dia sempurnakan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa kasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. لمشايخنا لمعلمينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة وذنبا مغفورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة نبيك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة أصحاب نبيك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة أوليائك الصالحين. اللهم توفنا ونحن الساجدون. اللهم توفنا ونحن في سبيلك. اللهم توفنا ونحن في مدينة رسولك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa kalau besok masih ada pertanyaan kami itu bisa disimak besok. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum.